Ya baik, selamat malam Bapak Ibu Tutor sekalian. Perkenalkan nama saya Dani Muhammad Saparudin, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Jakarta Timur. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil pengerjaan dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, yang dimana di sini soal atau tugasnya itu untuk membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Yang mana secara fungsi harus memiliki input menu restoran dan memiliki data yang disimpan dalam sebuah array dengan atribut itu ada nama, harga, kategori. Lalu yang kedua itu selain dari daftar menu restoran, di sistem aplikasi sederhana ini harus juga bisa mengakomodasi untuk menu pemesanan atau proses pemesanan. Yang mana di sini mengharuskan atau memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan dari data menu restoran di awal yang nomor satu. Ya, sebagai contoh mungkin dari soal di sini dijelaskan, lalu dilanjut lagi untuk ada proses perhitungan biaya yang mana mencakupi total harga, lalu nanti juga harus dikalkulasikan dengan biaya pajak 10%, penambahan pajak 10%, dan juga ada biaya pelayanan yang mana menambahkan 20.000, dan selain itu ada juga penawaran khusus seperti diskon 10%. Ini jika keseluruhan pesanan melebihi 100.000, atau juga ini ada penawaran khusus seperti beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika seluruh pesanan melebihi 50.000, seperti itu. Dan yang terakhir itu untuk mencetak struk pemesanan. Ya, di sini untuk hasil akhirnya. Nah, untuk petunjuk pengerjaan di sini kan dijelaskan kita harus membuat sebuah kelas menu yang tersendiri untuk mempresentasikan data menu minuman dan makanan. Lalu ada juga kelas utama main yang mana di sini memiliki metode untuk menampilkan daftar menu makanan, minuman, terus mengolah pesanan dan juga untuk penghitungan total biaya dan struk. Dilanjutkan untuk penggunaan array dalam bentuk setoran dan penggunaan struktur keputusan atau if else condition untuk mengimplementasikan fungsi perhitungan, dan juga untuk struktur tidak menggunakan struktur pengulangan atau looping seperti for each, do dan while. Oke, ini saya coba buka untuk program yang setelah buat. Program sederhananya seperti yang terlihat di layar di sini sudah ada dua file Java ya. Yang pertama itu untuk file kelas menu yang mana di sini mendeklarasikan ya. Yang pertama di sini itu nama kelasnya menu, lalu kita membuat nih atributnya. Ada nama yang berupa string karena nama makanan tentunya. Lalu ada harga yang berupa integer ya. Kenapa integer? Saya pakai karena untuk restoran ini terutama harganya itu tidak berpecahan desimal, jadi pasti udah bilangan bulat. Seperti itu. Lalu juga ada untuk kategori sebagai tipe datanya string. Ya, dan di sini untuk penggunaannya. Jadi ketika membuat menu nanti deklarasinya harus nama, harga dan kategori seperti ini. Nah, ini dipakai di mana nantinya kita bisa lihat di halaman main Java ini ya. Di sini saya buat untuk programnya yaitu ada kelas restoran. Ini saya buat sendiri agar lebih rapi sehingga nanti untuk pemanggilan di kelas utama, kelas main, di bawah ini hanya memanggil function. Nah, kembali lagi ke topik yang menu. Nah, ketika dari kita sudah membuat menu kelas ini bisa dilihat di halaman main Java ya, di kelas main dan kelas restoran ini. Nah, si menu kelas itu kita panggil di sini ya kan. Kita panggil untuk membuat menu dengan total nanti ada 8 item berbentuk array ya. Di sini deklarasikan dulu di awal. Nah, setelah itu ada function di sini namanya itu objek, yaitu untuk isi menu. Nah, untuk isi menu di sini bisa dilihat yang pertama itu kita deklarasikan menu indeks 0 ya, karena array itu terutama array di pemrograman itu dimulai dari 0. Berbeda dengan kalau kita menghitung normal di dunia nyata ya dari 1. Jadi ini berarti menu yang pertama itu ada masuk dalam array, itu ada Big Burger dengan harga 35.000 dan kategori makanan. Begitupun seterusnya ada cheeseburger. Lalu di bawah ini ada untuk kategori minuman ya. Di sini ada Coca-Cola, milkshake, iced tea dan juga sebagainya. Seperti itu. Lalu saya coba jelaskan lagi, di sini ada beberapa variabel yang sudah deklarasi ya. Contoh di sini itu setelah menu ya. Kita juga mempunyai di sini yaitu variabel integer untuk pilihan yang mana nanti ini akan diisi oleh identifier dari array ya. Makanannya apa? ID dari makanannya. Lalu di sini nanti ada jumlah ya. Di sini ada jumlah. Bisa dilihat di sini untuk jumlah harga. Di sini jumlah pesanan, lalu ada nanti itu subtotal harganya berapa. Nanti ini gratis minuman bisa dilihat ya, di sini ada untuk variabel gratis minuman dan default 0. Ini ada juga variabel untuk yang digunakan nanti setelah perhitungan subtotal setelah promo. Jadi nanti ini ada proses penghitungan promo dan nanti di sini disimpannya hasil perhitungan dari sini dengan promo tuh. Lalu di sini ada juga beberapa variabel seperti diskon, setelah diskon, pajak dan total bayar yang dimana tipe datanya double. Kenapa double? Karena kemungkinan hasil penghitungan dari diskon dan sebagainya ini 4 variabel ini pasti akan ada desimal, makanya kita pakai double. Dilanjutkan lagi nih untuk integer pelayan yang 20.000 yang artinya ini tuh korelasi ke biaya pelayanan yaitu sebesar 20.000 ya kan. Nah, ini untuk menu promo buy one get one saya buat nantinya di saat logika program, yaitu untuk korelasi cek kondisi ya, if else-nya itu dengan menu promo buy one get one. Di sini contoh dengan promo buy one get one untuk menu nomor 5 ya.
yaitu Coca-Cola. Nah, jadi kan menu nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti itu. Jadi nanti si sistem akan cek ketika ada penghitungan promo buy one get one dan apakah customer ini beli Coca-Cola kebetulan promonya di sana, nanti kita tambahkan 2 dan otomatis ada logikanya. Mungkin nanti saya jelaskan lebih detail di bawah ya. Nah, jadi pertama itu kan tadi di sini dari sisi function isi menu sudah dijelaskan ini untuk mengisi value dari kelas menu yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua ini kita akan masuk ke proses yaitu namanya di sini untuk yang masih nomor 1 ya, menu restoran. Nah, dari data tadi yang kita udah set di sini ya yang udah kita buat, nanti akan ditampilkan ketika dipanggil file Java-nya itu ditampil menu di function ini. Nah, di function ini kebetulan nama saya restoran saya di sini namanya McDani. Ya, preset dari McDonald. Di sini nanti akan menampilkan 2 makanan sesuai kategori ya. Di sini akan Java akan ngeprint dengan sistem print L. Di sini itu ada menunya semua dipanggil ya kan. Dari menu 1 itu berarti burger nantinya, cheeseburger dan lain sebagainya. Lalu minuman nih nomor 5 Coca-Cola. Nah, kebetulan kita di sini kan untuk promo buy one get one ada di menu Coca-Cola seperti itu. Nanti akan ditampilkan di halaman sisi aplikasinya. Baik, untuk halaman menu nih terutama kita sudah cukup jelas. Kita bisa lanjutkan ke halaman input pesanan ya. Jadi mengikuti di sini ya korelasi dengan pemesanan. Ketika kita sudah melihat daftar menu, otomatis kan nanti akan dari klien ataupun customer akan membeli. Dia itu mau pesan apa sih makanannya di resto kita. Nah, nanti saya buat di sini, nanti di aplikasinya akan menghasilkan seperti ini. Contohnya di info pesanan ini bisa Bapak Ibu lihat, nanti akan ada pertanyaan seperti berapa jenis menu yang dipesan dan sebagainya. Lalu nanti di sini ada if condition untuk ngecek jika misalnya ini jumlah pesanannya itu lebih dari hitungan sama dengan 1 ya. Nanti akan pesan menu gitu, ID-nya itu. Jika lebih dari 2 juga sama, ini tadi ke hide seperti itu. Ini akan korelasi ke pesan menu di sini. Nah, ketika pesan menu itu misalnya kan kita lagi di jumlah pesanan pertama nih, kan dimulai dari 0 ya kan. Kita munculkan dulu. Berarti dimulai dari 1 kita berarti munculkan dulu yang pesan pertama ini. Ini pesan pertama mereka. Nah, ketika pesan ini akan memanggil function pesan menu di mana nanti kita sebagai user akan harus pilih nomor menu berapa yang dipesan si pemesan atau customer seperti itu. Nanti ikutin sesuai dengan ID-nya ya, bukan ID sesuai nomor menunya nih 1 2 3 4 5 6. Nanti jika satu case-nya ya kan di sini saya menggunakan conditional switch case. Ketika 1 nanti akan otomatis muncul pesan Anda memilih burger beef dan lain sebagainya sesuai dengan data menu. Oke, yang mana nanti akan dimasukkan ke jumlah. Jadi setelah misalnya itu pertama masukkan menu apa, masuk jumlah, nanti akan masuk ke jumlah. Berarti kan nanti di sini akan melakukan pengecekan lagi ke pesanan kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti itu, Ibu. Dan jika kita lanjutkan lagi ya, setelah misalnya nanti melakukan pemesanan menu, ada juga function di sini itu untuk hitung total. Jadi ini untuk mentotalkan dulu nih subtotal dari menu yang kita pesan berapa. Jika cuma 1, masuk ke subtotal, nanti ditambahin lagi nih dari menu sebelumnya ditambahin lagi dan seterusnya, dijumlahkan maksudnya itu ya, tambahin. Nah, setelah misalnya melakukan hitung total satu subtotal ini, kita akan masuk ke hitung promo nih. Jika pembeliannya ini atau subtotalnya ini pesanan itu lebih dari 50.000, baru kita masuk ke promo buy one get one ya, sesuai yang ada di penjelasan nomor nah ini nomor 3 ya, yaitu kategori minuman jika biaya keseluruhan melebihi 50.000. Nah, di sini kan mengecek nih jika total lebih 50.000 ya kan. Kita akan tawarkan ke mereka kan berarti kebetulan nih Kak untuk minumannya misalnya itu Coca-Cola buy one get one. Kalau pembelian lebih 50.000 kayaknya mau, berarti nanti kasirnya bisa set untuk 2 Coca-Cola. Jadi nanti bayarnya 1. Seperti itu. Di sini juga ada untuk perhitungan diskon ya sesuai dengan aturan di nomor 3 ini yaitu 10%, yang mana berarti kan setelah menghitung total dan misalnya dan gratis minuman ya ditambahkan juga dengan harga promo gratis minuman jika ada, kita akan mengecek nih dia dapat diskon enggak dengan mengecek bagian aturannya di sini kan 100.000 ya, di sini juga sama. Jika melebihi 100.000 maka dapat diskon 10%, makanya satu total dikali 0,10 atau ya satu total dibagi sekian. Oke, kita lanjut ya. Untuk mendapatkan harganya ya di sini kan sudah mendapatkan diskon. Nilai diskonnya baru di sini setelah diskon harganya berarti kan harga satu total setelah promo dikurangi nilai diskonnya berapa. Ini kan untuk mendapatkan presentasi diskon. Setelah itu baru ditambahkan pajak di sini dikali setelah diskon dikali 10% ya untuk pajak seperti itu. Lalu setelah itu baru nih total bayar. Ini adalah harga yang harus dibayarkan oleh customer di akhir, yaitu setelah harga dari nilai setelah diskon ditambah pajak dan pelayanan seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah ini akan ada proses cetak struk ya, yang mana akan nanti menampilkan hasilnya. Mungkin saya akan langsung tunjukkan setelah ini ya. Kurang lebih fungsinya seperti ini. Di function yang kita lihat tadi semuanya menggunakan sesuai dengan petunjuk ya, yaitu tidak menggunakan pengulangan dan hanya menggunakan metode function conditional atau keputusan di sini ya. Nah, mari kita coba untuk proses testingnya untuk program berikut ini. Bisa menggunakan VS Code dan sudah ada integrate Java library, jadi kita bisa klik kanan run Java. Ini mohon maaf agak lama kadang karena membutuhkan proses. Kita coba full screen. Nah, muncul nih. Ketika sudah run, di sini akan muncul yaitu dari function tampil menu ya. Oke, dari tampil menu. Nah, ini dia. Dari tampil menu
ya kan. Setelah ini nanti, nah baru kita masuk ke inputan menu. Jadi di sini misalnya itu kita harus tentukan dulu nih, kakak mau pesan apa aja nih, berapa menu yang dipesan atau berapa orang gitu kan, misalnya seperti itu. Nanti misalnya, oh saya mau pesan untuk berapa, saya mau pesan 3 menu 2 menu, terus kita kasih tahu juga nih biasanya kan kalau di resto, oh kita lagi ada promo nih untuk misalnya pembelian lebih 50.000 nanti minuman Coca-Cola bisa buy one get one seperti itu. Nah kita coba dulu untuk case yang beli satu menu misalnya ya, kita cuma mau beli burgernya aja, ya kan. Enter. Nah nanti pilih dulu nih ini menu ke satu apa. Di sini kan kebetulan kita mau pesan burger aja ya, jadi kita masukin nih ID nomor burgernya berapa, satu. Ini burgernya itu mau berapa dia, misalnya si kakaknya itu kan agak lapar, mungkin dia bisa beli 2 ya, yang mana berarti kan seharusnya secara logika ini harga 35.000 kali 2 ya, berarti menjadi 70 ya. Coba, nah setelah selesai nanti akan muncul nih untuk struk pembayarannya, yaitu burger beef dikali 2 ya kan, sama dengan 70.000. Kebetulan subtotalnya 70.000, dengan pajaknya itu 10% 7.000, dan ada biaya pelayanan 20.000, jadi totalnya itu 97.000 ya kan. Seperti itu, emang cukup mahal aneh juga ada ya resto segitu tapi ya totalnya seperti ini kurang lebih. Ini untuk case untuk pesanan satu. Nah kita coba lagi mungkin untuk pesanan untuk melihat kondisi di mana kita coba cek di soal ini diskon ya, jika melebihi 100.000 ya, jika melebihi 100.000 misalnya kita coba lagi, kita run lagi, kita coba mau pesan 3 menu. Yang pertama itu mau pesan cheeseburger misalnya ya kan, oh kakaknya mau pesan cheeseburger, mau berapa kakak cheeseburgernya, misalnya beli juga, kita coba beli 3 ya. Nah nanti bisa mungkin ditambahkan juga di sini french fries menu 3 ya kan, dengan quantity 1 misalnya, lalu tambahin lagi mungkin di sini kita asal dulu aja ya yaitu untuk burger lagi misalnya gitu ya, big burger sekarang bam 1. Nah muncul dong di sini hasil struknya. Jadi struknya itu cheeseburger 3 ya kan, ada 120.000, lalu misalnya french fries 1 harganya 20.000, dan burger beef 1 35.000. Jadi kan totalnya itu berarti 175.000 nih. Dengan 175.000 itu kakaknya dapat diskon karena melakukan pembelian di atas 100.000, yang mana menjadi kurangin 17.500 ya kan nantinya itu. Terus ditambah juga dengan pajak 15.750 dan biaya pelayanan 20.000 maksudnya itu. Jadi total yang dibayar si kakaknya itu nanti harusnya 19.320 ya kan. Dibayar kakaknya itu berarti 193.350 perak seperti itu untuk perhitungan diskon. Nah, kita coba lagi untuk case di mana misalnya itu di sini untuk penawaran lebih buy one get one ya. Misalnya itu dia mau, ini saya mau pesen 2 menu aja deh, saya mau beli cheese beef burger ya kan 2, sama saya mau, karena ditawarkan sama kasirnya misalnya itu Coca-Cola ya, misalnya kakak kan Coca-Cola lagi promo kalau pembelian 2, kebetulan kakaknya ini udah beli burger 2 gitu kan. Nanti bisa dimasukkan di sini misalnya saya mau, oh ya boleh deh Coca-Colanya ya kan, masukkan di sini, terus sama kasir nanti masukin, karena ini promo buy one get one, masukin kuantitinya 2. Nah nanti ketika di enter, sistem akan otomatis membaca nih bahwa ada pembelian lebih dari 50.000 ya kan, lalu ada juga dia itu menggunakan promonya itu Coca-Cola. Sehingga ketika dimasukkan di sini kan kuantiti 20.000, tapi kan karena ini ada promo buy one get one, nanti secara perhitungan akan dikurangin 10.000 karena harga Coca-Cola 10.000 di sini ya. Jadi totalnya itu nanti satu total 90.000, ada promo buy one get one 10.000 minus 10.000 ya kan, dan juga pajak 10%, begitu juga biaya pelayanan, yang mana nanti totalnya itu yang harus dibayarkan cuma 108.000 rupiah seperti itu. Dan mungkin ini untuk yang terakhir kita coba ya, pembeliannya itu 3, saya mau beli agak untuk keluarga, mungkin kita pakai keluarga ibaratnya, kita beli cheeseburger 4 deh, lalu kita beli juga french fries misalnya itu kan, french fries 2 deh, terus kita beli juga nih karena ini Coca-Cola ya, misalnya itu kita, ini pasti nantinya dapat diskon, dan juga kita menawarkan ke mereka, oh ini Coca-Cola lagi ada promo buy one get one, berarti kan misalnya mereka bisa beli Coca-Cola dengan jumlah pesanannya itu karena buy one get one, dan mereka ada berempat misalnya kan, jadi mereka pesan ya udah kita mau beli 2, berarti nanti dimasukkan di sini 4 ya. Enter. Nah nanti totalnya seperti ini, totalnya itu ada yang kita pembelian cheeseburger 160.000, terus ada french fries 40.000, Coca-Cola totalnya itu 40.000 juga ya. Nah nanti totalnya itu ada 240.000 ya. Nah ini karena ada promo buy one get one Coca-Cola, berarti kan dari 40.000 ini tuh 2-nya itu kan gratis, jadi dikurangin lagi harganya 20.000 seperti itu. Dan karena pembelian melebihi 100.000 kita dapat diskon 10%, yaitu dengan nilai 22.000, dan ada pajak 10% dengan nilai 19.800 maksudnya gitu ya, kayak gitu. Lalu di sini ada biaya pelayanan ya kan, di sini biaya pelayanan itu 20.000, jadi totalnya itu harusnya 237.800 seperti itu untuk case aplikasi sederhana dari Java ini.
Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya untuk tugas pembuatan aplikasi sederhana restoran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penjelasan yang masih kurang lengkap. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk Assalamualaikum.